Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata pelajaran studi Quran dan Hadis yang beranggotakan Muhammad Yasir Wahid, Naila Himmatuna Hilmi, dan Khofifah Syahrina akan menerangkan tentang materi yang berjudul kesetaraan gender dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, pengertian gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yakni gender, yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Kemudian di dalam Women Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang serupa membuat perbedaan, yakni distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan gender. Gender sendiri diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi sosial, budaya, yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Kemudian kesetaraan gender. Adapun pengertian dari kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan membahas tentang kesetaraan gender dalam Al-Quran. Pada dasarnya, semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil atau equal. Oleh karena itu, subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam. Konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba, yang tertera dalam Al-Quran Surah Al-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba ideal dalam Al-Quran biasanya diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi. Sebagaimana tersurat dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwal ladzi ja'alakum khalifal ardi wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun
dan Maha Penyayang. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna inna taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Yang keempat, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan untuk meraih peluang prestasi. Disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 124 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yutlamuna naqira. Yang artinya, dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedang ia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa konsep kesetaraan yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja. Dengan demikian, dalam perspektif normalitas Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya. Selanjutnya adalah kesetaraan gender dalam hadis. Berangkat dari Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW sebagai sumber ajaran Islam yang kedua juga terdapat dalil yang menyatakan kesetaraan tersebut. Akan tetapi, pemahaman hadis yang masih tekstual menjadi masalah dalam sering digunakan dalam isu kesetaraan gender. Akan tetapi, berikut adalah dalil yang sering digunakan dalam isu kesetaraan gender, tetapi perlu pengkajian tekstual dan kontekstual hadis agar sesuai dengan perkembangan zaman. Di antara hadis yang sering digunakan dalam dalil kesetaraan gender yaitu yang pertama, proses penciptaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'waja syai'in fit dilai a'lahu fa inna dhabat tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazil a'waja fastausu bin nisa. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, sering berpesanlah kepada kaum perempuan, karena sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan karena itu perempuan seperti tulang rusuk. Jika kalian mencoba meluruskannya juga akan patah, tetapi jika membiarkannya maka kalian akan menikmatinya dengan tetap dalam keadaan bengkok. Maka saling berwasiatlah kalian atas perempuan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, pemahaman umum pada hadis ini yaitu
Kaum perempuan adalah kaum yang lemah dan tidak sempurna, sebagaimana laki-laki. Dilihat dari proses penciptaannya melalui hadis tersebut, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sedangkan Adam diciptakan dari unsur-unsur tanah. Tidak hanya pemahaman umum, bahkan sebagian mufassir memahami hadis tersebut dengan makna yang sama. Di antaranya adalah Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir Sya'rawi membagi penciptaan manusia dalam 4 kategori, yaitu dengan cara bertemunya ayah dan ibu. Yang kedua, tanpa ayah dan ibu, yaitu penciptaan Adam. Melalui ayah tanpa ibu, yaitu penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Melalui ibu tanpa ayah, yaitu Isa Al-Masih. Poin yang ketiga, Sya'rawi menyebutkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, diciptakan melalui ayah tanpa ibu. Jika dianalisis hadis tersebut secara tekstual, penciptaan Hawa memang dari tulang rusuk Adam yang bengkok. Akan tetapi, hadis ini masih saja digunakan sebagai dalil kesetaraan gender dalam aspek penciptaan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Selanjutnya yaitu mengenai tugas atau tanggung jawab suami istri. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdan akhbarna Abdullah akhbarna Musa bin Uqbatan am Nafi' ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, diceritakan kepada kami oleh Ambek dan diberitahukan kepada kami oleh Abdullah, diberitakan kepada kami oleh Musa bin Uqbah dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Seorang amir adalah pimpinan, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin dalam hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangga dan anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Jika hadis tersebut dilihat pada perspektif klasik, maka dapat dipahami tugas dan tanggung jawab suami istri adalah diatur berdasarkan kemampuan dan tugasnya masing-masing. Sebagai contoh, laki-laki mempunyai tugas untuk mencari nafkah, melindungi keluarganya, dan perempuan dapat menjaga harta dan mendidik anak serta mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik dan tertata rapi. Yang ketiga, perihal keutamaan laki-laki dan kekurangan perempuan. Contoh arti hadisnya yaitu Muhammad bin Rumhi bin al-Muhajir al-Mishriyu menceritakan kepada kami, Al-Laith memberitakan kepada kami dari Ibn Al-Hadi dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai kaum perempuan, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kalian lebih ramai menjadi penghuni neraka. Seorang perempuan yang cukup pintar di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kami kaum perempuan yang lebih ramai menjadi penghuni neraka? Rasulullah bersabda, Kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat yang kekurangan akal dan agama dari pemilik pemahaman lebih daripada golongan kalian. Perempuan itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang perempuan sama dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan sembahyang pada malam-malam yang dilaluinya, kemudian berbuka pada Ramadan karena haid. Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apabila hadis tersebut dipahami secara tekstual, maka dapat berbahaya karena meremehkan dan melecehkan kaum perempuan, apalagi sangat bertentangan dengan prinsip gender. Oleh karena itu, hadis ini sedapat mungkin dapat dipahami secara kontekstual. Menyangkut tentang kekurangan akal dan agama, tidak berarti perempuan secara potensial tidak mampu menyamai atau melampaui prestasi
kreativitas, akal, dan ibadah laki-laki. Demikian ibadah dan amal-amal lainnya. Yang nomor 4, menyangkut kepemimpinan perempuan. Arti hadisnya, Utsman bin Al-Haytham menceritakan kepada kami, Afu menceritakan kepada kami, dari Al-Hasan, dari Abi Bakrah berkata, sungguh Allah telah memberi kebaikan padaku tentang kalimat yang sangat penting ketika terjadi perang Jamal, di mana telah sampai kalimat itu kepada Nabi SAW bahwa di Persia dipimpin seorang ratu, anaknya Kisra. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu masyarakat bila mereka dipimpin oleh seorang perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Selain hadis tersebut juga ditemukan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan kepemimpinan perempuan dan merupakan wacana kontroversial di kalangan ulama. Ayat yang dimaksud adalah Quran Surat An-Nisa ayat 34. Kenyataan baik dunia internasional, nasional maupun lokal sudah banyak perempuan menjadi pemimpin. Berarti perempuan telah terbukti bahwa ia dapat menjadi pemimpin. Yang nomor 5, bertalian dengan kemitraan laki-laki dan perempuan. Arti hadisnya, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hamad bin Khalid Al-Khayyat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al-Umari menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Al-Qasim, dari Aisyah berkata, Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki yang telah basah atau keluar mani, lalu tidak menyebut apakah ia sudah bermimpi. Lalu dia bertanya, hendakkah mandi seorang laki-laki walaupun dalam mimpinya ia tidak melihat sesuatu yang basah? Nabi bersabda, tidak usah mandi. Lalu bertanya pula Ummu Sulaim tentang perempuan yang begitu. Apakah juga demikian? Nabi SAW bersabda, ya, tidak usah mandi, dan sesungguhnya perempuan itu adalah mitra laki-laki. Hadis ini memberikan peluang untuk dijadikan dasar dalam mitra antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal kehidupan, dan kedua jenis kelamin ini saling mendukung dalam memainkan perannya masing-masing. Menurut M. Quraisy Shihab, bahwa perempuan adalah syaqaiq al-rijal, yang berarti saudara kandung laki-laki, sehingga kedudukan dan hak-haknya dapat dikatakan sama. Kesimpulannya, yang pertama, kepemimpinan perempuan dalam Islam secara spesifik tidak ada dalil yang melarang dan tidak ada yang mewajibkan. Akan tetapi, dapat digunakan dengan kelebihan dan kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat menjadi pemimpin. Yang kedua, hal yang tak dapat dipungkiri bahwa laki-laki dan perempuan satu kemitraan dalam segala hal, kecuali dalam kondisi tertentu seperti kodrat yang melekat pada diri seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, analisis pengembangan gender senantiasa dibutuhkan oleh kemajuan zaman, seperti dalam kesaksian dua orang perempuan sama dengan seorang laki-laki. Padahal kalau dikaji secara kontekstual, dalam kesaksian yang dibutuhkan adalah kejujuran atau sifat objektivitasnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.